selamat malam Prof dan teman-teman sekalian. Di sini kami kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait predicting support ticket SLA branches terkait algoritma random forest untuk service desk. Di sini agendanya yaitu ada problem background. Di sini mengapa SLA peringatan itu penting, dan di sini sistemnya itu menggunakan reactive proses. Analitiknya itu kita menggunakan alur kerja CRISPVM untuk service desk data setnya itu. Kemudian untuk toolnya kita menggunakan Python untuk model dan monitoringnya untuk Power BI. Di sini untuk key insight dan recommendation-nya untuk bagaimana kita menggunakan model tersebut dan bagaimana kita action-nya untuk model tersebut. Di sini untuk problem background-nya, untuk reactive monitoring-nya, gimana terkait pelanggaran ini terjadi setelah adanya masalah. Dan itu terjadinya sangat telat untuk intervensinya. Terus untuk peringatannya, karena di sini peringatannya hitung mundur dan semua modulnya itu dihitung rata, sehingga untuk konsultannya itu akan ada overload di kerjanya. Untuk konsekuensinya di mana di sini kontraknya menjadi ada penalti, kemudian eskalasinya juga bermasalah, dan untuk kliennya itu kita akan mengalami penurunan klien. Untuk nextnya akan dijelaskan oleh saudarinya. Nextnya di sini kita ada service desk dataset di mana kita ada atribut pertama itu modul, dan juga selanjutnya ada severity, category, consultant, response time, resolution, dan juga resolution times. Di sini itu atributnya digunakan untuk predictor variables dan juga apakah tiket tersebut akan mengalami SLA breach atau tidak mengalami SLA breach. Kemudian kemudian nextnya di sini kami juga menggunakan metodologi atau pendekatan analytic approach-nya pakai CRISP-DM atau Cross Industry Standard Process for Data Mining. Kemudian kerangka kerja ini adalah solusi dari dipilih karena menggunakan metode sistematis dan banyak digunakan dalam proyek data mining. Kemudian ini juga dari salah satu jurnal yang dibaca atau menjadi key jurnalnya, dan juga selama ini organisasi baru mengetahui adanya pelanggaran setelah SLA terlewati. Kemudian tahap kedua itu ada understanding, di mana karakteristik dataset dan distribusinya itu serta mengidentifikasi adanya missing value. Kemudian tahap ketiga, data preparation, itu menyiapkan data agar siap digunakan dalam machine learning. Kemudian pada tahap modeling kita menggunakan algoritma random forest, dan juga di sini belum tertulis itu ada menggunakan tadi linear regression sebagai perbandingannya. Untuk tahap akhir deployment kami akan tampilkan dalam bentuk dashboard di Power BI. Kemudian untuk next-nya, kenapa random forest? Karena di sini adalah model utamanya dan juga nanti akan dibandingkan dengan linear regression tersebut. Kemudian di sini random forest digunakan karena di sini untuk random forest mengalami kombinasi data kategorikal dan numerik dengan cukup baik berdasarkan jurnal yang kami jadikan di jurnalnya juga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Farah. Kalau apa di sini Pak? Oke. Jadi di sini ada modeling pipeline in Python. Jadi terbagi jadi 5. Yang pertama itu load and clean, itu pembersihan data. Ini selanjutnya ada engineer features, itu kategorikal dari data tersebut, kayak labelingnya.
Yang ketiga ada encode and split. Ini kita menggunakan 80 untuk train dan 20 untuk tes. Jadi yang keempat ada nge-train si model si random forest tersebut. Yang kelima evaluasi hasil dari train si random forest tersebut. Jadi di sini ada model evaluation result. Di sini akurasinya ada 88% dan presisinya ada 81%. Jadi conversion matrix dari tes set tersebut itu ada terbagi jadi 2 kolom 2 row. Yang pertama ada prediction no bridge 612 dan prediction bridge-nya 38. Actual bridge tersebut ada 42 dan 158. Di situ ada grafiknya menunjukkan bahwa dari kedua label tersebut, dari random forest dan random guess itu berbeda jauh. Di sini kenapa SLA bridge? Jadi ada 6. Yang pertama ada kategori day of week dan consultant, modul, severity, dan response time. Masing-masing itu memiliki nilai yang berbeda. Yang ada 4 poin lagi. Yang pertama ada response time is the single strongest early warning signal. Yang kedua ada critical highest. Yang ketiga ada integration heavy models di bagian finance dan reporting. Yang terakhir ada consultant workload matters. Oke, ya. Malam, Prof dan teman-teman. Melanjutkan untuk yang model action for BI dashboard-nya, selain menghasilkan prediksi, random forest juga mampu menunjukkan faktor-faktor yang paling mempengaruhi keterlambatan tiket. Jadi berdasarkan hasil analisis, resolution time menjadi faktor yang paling dominan. Kemudian diikuti oleh response time dan severity. Temuan ini juga menunjukkan bahwa kecepatan respon awal serta durasi penyelesaian masalah akan memiliki pengaruh terbesar terhadap pencapaian SLA ataupun kayak KPI karyawan lah ya atau konsultan. Kemudian informasi ini diharapkan dapat digunakan manajemen untuk fokus pada area yang paling membutuhkan perbaikan. Next. Nah, untuk recommendation dan deployment. Nah, untuk berdasarkan hasil prediksi, kemudian divisualisasikan menggunakan Power BI dashboard, dan dashboard ini memungkinkan untuk manajemen untuk memantau total tiket, persentase SLA compliance, kemudian distribusi tiket berdasarkan severity, kemudian kinerja konsultan, prediksi tiket yang beresiko terlambat, kemudian berdasarkan hasil analisis yang ada di sini, yang paling pertama harus dilakukan adalah implementasi early warning system. Kemudian kedua, redistribusi beban kerja konsultan agar lebih baik dan eskalasi juga jika diperlukan. Ketiga, prioritas penanganan tiket dengan pembagian karyawan dan mix tiket. Nah, kemudian menambahkan feedback loop dari supervisor. Jadi kalau misalnya ada kemungkinan yang sama itu bisa lebih baik lagi solusinya. Sekian terakhir, terima kasih. Terima kasih. Ya baik, terima kasih kelompok 3. Tadi by the way, kalau teman kamu mau presentasi tulisannya tahu nggak kenapa? Kalau nggak dibilang aku lebih nyaman dekat dengan kamu. Buset. Serem banget ya Pak kata-katanya. Nah, saya agak bingung data setnya itu nanti diambil dari mana? Public data set atau gimana? Enaknya sih public data set ya Pak. Oh, gitu. Kalau private data set mah wah itu tergantung DNA dari perusahaan tersebut. Oh, ya. Bisa tapi ngambil dari. Oh, masih di approach. Bisa. Cuma lama prosesnya. Oh, lama. Kan kalau public kan tinggal download ya. Iya, tinggal download. Jadi kalau bicara SLA-nya itu berkenaan dengan SLA apa aja ya? Terkait project ticketing. Oh, tiket projecting. Service level agreement. Ya. Oh.
Jadi di perusahaan kan biasanya tuh ada kayak Nanti di- rencana satu perusahaan atau berapa perusahaan? satu Hanya aja Pak. Oh iya. Jadi minimal ya dilihat lah data-datanya. Kira-kira bisa sampai berapa report itu? Ya. Kenapa Pak? Diambil data-data jumlah reportnya. Berdasarkan tanggal apa gimana? Ya, bebas. Misalnya mau setahun. Biasanya tahunan. Tahunan jumlah reportnya berapa? Wah, belum tahu. Belum tahu, kalau private kan harus di exporting dulu kan. Ya mungkin banyak sih harusnya. Yang punya data siapa? Ciani bisa. Ciani sih paling gede kayaknya. Oh, paling gede. Dia lebih tua usianya. Mohon maaf, iya. Nggak apa-apa, nggak apa. Boleh report yang ini karena kebetulan kalau di kantor sekarang tuh cenderung standar sih, jadi cuma sekedar pencatatan saja tapi belum ada yang benar-benar direview sih. Oh, belum ada yang direview. Belum. Ya, boleh lah. Jadi ya tadi. Nanti ini kan cuma untuk melakukan prediksi atau klasifikasi nanti. Prediksi ya. Karena kan kayak random forest atau apa itu juga bisa melakukan klasifikasi. Yes. Ya. Tapi ini prediksi ya. Prediksi untuk gimana? Kedepannya apakah si SLA ini banyak yang terlambat atau enggak? Oh, lalu dilihat dari apanya nanti? Kan ada parameternya. Karena pemikiran kalian di atribut mana itu dipakai untuk prediksi ke depan. Karena apa? Tidak ada gambaran. Compare by ini kali Pak ya? Apa? Ada? Lambat apa enggak? Hah? Yang punya data mungkin bisa jawab. Siapa namanya? Ya, kalau prediksi yang saya tangkap kan, jadi biasanya kalau kita tiketing itu kan sebenarnya lumayan rutin ya Pak. Contoh misalnya dari tim yang sesama tim itu misalnya password atau misalnya koneksi VPN dan sebagainya itu kan cenderung yang lebih remeh lah. Nah kalau yang lebih sulit itu contoh kalau misalnya tiketing dari klien yang berkaitan dengan SAP. Nah untuk yang di SAP itu kita ada beberapa kategori, misalnya bikin report. Nah bikin report itu butuh berapa lama? Nah kita pemikiran saya adalah kalau misalnya sudah ada untuk report, misalnya katakanlah report AP dan AR gitu misalnya. Nah ternyata di klien A itu pernah dikerjain dalam waktu misalnya 3 hari. Nah berarti untuk nextnya ke depannya asumsinya bisa melakukan hal yang sama juga kan dengan jumlah waktu yang sama gitu. Nah harapannya tuh supaya kita tidak istilahnya apa ya, tidak buang waktu juga di konsultan yang kita ada sekarang gitu. Itu sih Pak. Time to service-nya mungkin ya. Betul, service-nya betul. Service-nya ya diukur dari situ itu. Ya. Respon time lah ya. Ya, Respon time betul respon time-nya. Sama resolusi tadi. Oke, saya pikir itu menarik. Nanti juga bisa menggunakan kolom yang lain biar memperkaya. Ya, biar modelnya akurasinya bagus ya. Iya, pasti lah. Oke, saya pikir itu aja. Terima kasih untuk kelompok 3 kita berikan dulu. Terima kasih. Terima kasih.